Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Lena dengan NIM 521872 dari Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis tahun 2023. Video ini dibuat dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pertanian kelas F. Dalam kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi dan hipotesis dalam statistika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, estimasi adalah perkiraan, penilaian, atau pendapat. Estimasi dalam statistika merupakan suatu metode yang dapat memperhitungkan nilai populasi dengan menggunakan nilai sampel. Hal tersebut juga sesuai yang dikatakan oleh Siregar pada tahun 2021. Estimasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Selanjutnya mengenai hipotesis. Hipotesis dalam statistika merupakan dugaan sementara yang berhubungan dengan kemungkinan apakah sampel penelitian dapat mewakili keseluruhan populasi atau tidak. Hipotesis statistik dapat berkenaan dengan rata-rata, ragam, proporsi, perbedaan dua rataan, dan atau perbandingan dua ragam maupun yang lainnya. Hipotesis statistik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan antara variabel. HO selalu dirumuskan dengan tanda sama dengan. Sementara itu, hipotesis alternatif atau HA menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara variabel. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan, ada pengaruh, atau ada hubungan. Hipotesis alternatif atau HA ini dapat dirumuskan dengan relasi lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Pada kali ini juga terdapat soal yang kita akan menggunakan RStudio untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berikut merupakan contoh soal yang akan kita gunakan RStudio untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama kita lakukan yaitu panggil package. Ini merupakan fitur yang ada di RStudio bernama ALR3. Dipanggil menggunakan library. Setelah itu, kita membuat data atau memasukkan data yang telah ada. Pada contoh kali ini ada data yaitu soil pH dan grow rate atau pertumbuhan. Selanjutnya kita menggunakan str yang berfungsi untuk membaca jenis data, apakah data tersebut angka, kalimat, huruf, numerik, dan lain-lain. Pada kali ini ada 20 jenis data dengan dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yakni variabel X itu termasuk soil pH dan variabel Y adalah grow rate atau pertumbuhan. Setelah menggunakan str, kita bisa melihat apakah data antara X dan Y, yaitu antara soil pH dan grow rate ini memiliki hubungan sebelum kita estimate. Untuk mencari hubungan keduanya, dapat menggunakan plot, yaitu visualisasi data. Plot ini dapat berhubungan linear positif dan juga negatif. Berdasarkan grafik yang dihasilkan, pada soil pH atau data yang dimiliki ini memiliki hubungan linear negatif. Selanjutnya, untuk melihat persamaan regresi estimasi, kita menggunakan fungsi LM, yang juga termasuk salah satu fitur ALR3. Ini dapat berfungsi menghasilkan ringkasan statistik. Menggunakan fungsi LM ini karena nanti akan menghasilkan ringkasan statistik seperti koefisien korelasi, koefisien determinasi, F-hitung, derajat bebas, dan lain-lain. Dari ringkasan statistik, kita bisa mencari persamaan regresi dugaan atau persamaan estimasi. Persamaan estimasi ini yang jika dimasukkan dalam X, nanti bisa mengeluarkan estimasi yang diharapkan. Berdasarkan data, dihasilkan bahwa Y prediksi sama dengan 47.475 dikurangi 7.859X dengan koefisien determinasi 0,7429.
Setelah persamaan estimasi sudah didapatkan, sebelum melakukan estimate, dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu, berguna untuk mengetahui apakah hubungan keduanya signifikan atau tidak antara X dan Y, yaitu antara soil pH dengan grow rate. Ini diuji menggunakan F. Dari ringkasan statistik sudah ada F hitung, namun F tabel belum didapatkan. Oleh karena itu, menggunakan fungsi HIF dalam kurung 0,95. 0,95 ini didapatkan dari 1 dikurangi alfa di taraf signifikan diketahui 0,05, sehingga 1 dikurangi 0,05 hasilnya 0,95, maka dituliskan 0,95. Selanjutnya, derajat bebas pertama yaitu 1 dan yang kedua didapatkan hasil F tabel. Berdasarkan hasil tersebut ditunjukkan HO ditolak, berarti ada hubungan signifikan antara X dan Y. Terakhir yaitu estimate menggunakan persamaan regresi. Ini menggunakan fungsi predict. Hasil yang didapatkan yaitu jika pH tanah sebesar 4,7, maka nilai dugaan bagi pertumbuhan pohon adalah 10,53701. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.